Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persija Jakarta versus Arema FC yang berakhir untuk kemenangan Arema FC dengan skor 0-2. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti Persija mengalami kekalahan untuk pertama kalinya pada saat mereka bermain sebagai tuan rumah, dan khususnya di Stadion Gelora Bung Karno, karena sebelumnya Persija adalah salah satu tim selain Persib Bandung yang belum pernah mengalami kekalahan di kandang mereka sendiri. Cuma memang bedanya Persib selalu meraih kemenangan pada saat mereka bermain di Stadion GBLA. Sedangkan bagi Persija sebelum pertandingan melawan Arema FC, mereka sempat juga 2 kali gagal meraih kemenangan pada saat mereka bermain di Stadion JIS, yaitu pada saat mereka bermain imbang melawan Maluku United dan juga Bali United dengan skor yang sama, yaitu 1-1. Selain itu juga teman-teman, untuk pertama kalinya Persija gagal mencetak gol ketika mereka menjadi tim tuan rumah karena mereka tidak berhasil untuk bisa melakukan penyelesaian akhir yang diperlukan agar mereka bisa minimal mencetak 1 gol dan mungkin juga mendapatkan minimal 1 poin. Sedangkan bagi Arema FC, kemenangan ini tentu merupakan sebuah hasil yang sangat positif bagi mereka pada saat memang di putaran kedua ini. Selain juga Persija yang mendatangkan banyak pemain, Arema FC juga adalah salah satu tim lainnya yang mendatangkan banyak pemain dan juga meminjam beberapa pemain dari Persija Jakarta. Dan memang kita tahu selain Persija Jakarta ada juga Borneo FC yang sedang bersaing di papan atas. Yang untuk sementara ini kita tahu bahwa Persib Bandung lah yang berada di posisi puncak. Dan kalau kita perhatikan style of play dari ketiga tim yang sedang bersaing untuk bisa menjadi juara, tentu mereka punya style of play atau gaya permainan yang sangat berbeda. Karena Persib Bandung adalah tim yang bisa bermain pragmatis dan juga menyerang pada saat diperlukan. Borneo FC adalah tim yang bermain dengan pressing yang kuat dan juga banyak mengandalkan transisi untuk mencetak gol. Sedangkan Persija Jakarta adalah satu-satunya tim menurut hemat saya yang sedang bersaing untuk menjadi juara dan berani bermain ofensif atau total menyerang di setiap pertandingan mereka. Mau main di kandang sendiri atau juga di kandang tim lawan. Maka itu Persija adalah salah satu tim lainnya selain Maluku United yang berhasil mencetak lebih dari 35 gol sejauh ini. Tapi kita juga tahu bahwa Persija punya kelemahan di lini pertahanan mereka yang kadang-kadang kesulitan untuk bisa mengantisipasi counter attack siapapun yang bermain lah di lini pertahanan itu. Apakah Jordi Amat yang berduet dengan Rizky Ridho atau juga pada saat di pertandingan semalam Rizky Ridho yang berduet dengan Thales Lira. Dan kembali kita melihat lini pertahanan dari Persija terekspos ketika para pemain keasikan menyerang. Dan memang kita tahu bahwa Persija adalah tim yang selalu disupport oleh supporter mereka Jakmania secara masif ketika mereka bermain di Stadion Gelora Bung Karno, apalagi pada saat berhadapan dengan tim yang besar seperti melawan Arema FC ya. Jadi memang kalau kita melihat tribun penonton itu di Stadion GBK, wah penuh banget bahkan sampai atas ya. Dan kalau nggak salah tuh jumlah penonton sampai 56.000. Tapi ternyata energi dari penonton tersebut yang kita tahu ada juga lah fans dari Arema FC yang hadir ya, walaupun kita belum mendapatkan informasi apakah nanti akan ada sanksi atau enggak ya. Tapi oke lah mereka hadir dan memang mereka menjaga ketertiban. Dan saya harapkan juga nanti ke depannya PSSI sudah bisa lah kembali memberikan izin kepada fans away juga untuk hadir di stadion, tapi tentu juga dengan pertimbangan dan juga dengan syarat bahwa mereka harus menjaga ketertiban. Kalau enggak ya udah kurangi aja poinnya bagi supporter dari tim yang memang membuat kericuhan di dalam stadion gitu. Karena memang ya supporter tentu ingin agar timnya selalu meraih kemenangan, tapi ya kalaupun kalah harus bisa terima. Dan saya pikir bagus juga semalam itu para fans dari Persija Jakmania juga tertib walaupun timnya kalah, meskipun kita tahulah bahwa fans dari Persija dengan fans dari Arema itu memang bersahabat ya. Tapi saya pikir bagus juga mereka menjaga ketertiban. Dan walaupun ada banyak kritikan dari fans Persija Jakmania di sosmed ke pelatih mereka, Mauricio Souza, saya pikir itu adalah hal yang wajar, tapi juga kritikan itu harus diberikan secara konstruktif. Jadi jangan cuma menghakimi
pelatih karena dia tidak memainkan pemain dari bangku cadangan, tapi kalian juga harus paham bahwa pelatih itu melihat progres dari seorang pemain bukan saja pada saat mereka bermain, tapi juga dari sesi latihan. Dan khususnya Mauricio Souza ini yang saya mendapatkan informasi dari asisten pelatih Persija, Ricky Nelson, pada saat dia memang podcast dengan saya di sini, di episode Bincang Bareng Bindar, bahwa memang Mauricio Souza memilih starting 11 itu berdasarkan pemain yang dia lihat di sesi latihan itu siap secara fisik, dan tentunya yang kedua secara mental, dan tentu terkait juga dengan game plan yang akan dimainkan. Walaupun memang strateginya adalah menyerang, tapi kadang-kadang kan juga Persija bermain dengan yang namanya slow possession football. Dan saya sungguh terkejut bahwa Persija kalah di kandang mereka sendiri, dan bahkan sebelum pertandingan ini 2 hari sebelum pertandingan ini saya juga bertanya kepada Jakmania, seorang Jakmania yang juga memprediksi sebelumnya bahwa Persib kemungkinan besar akan menang melawan Maluku United. Dia juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Persija akan menang melawan Arema FC, dan memang saya sudah mengundang yang bersangkutan ya untuk podcast dengan saya di sini. Semoga hadir besok untuk berdiskusi lah tentang bagaimana nih progres dari Persija pada saat sekarang sudah memasuki putaran kedua. Dan dia juga yakin bahwa Persija seharusnya menang. Tapi ternyata di luar dugaan bahwa Arema FC bermain dengan strategi yang pragmatis dan banyak juga membuka pertahanan dari Persija melalui counter attack. Oke, saya pertama-tama ingin membahas dulu starting lineup dari kedua tim ya. Yang pertama tentunya dari tim tuan rumah Persija Jakarta, yang kita tahu ada beberapa pemain yang disimpan atau ditaruh dulu di bangku cadangan. Mulai dari kiper Carlos Eduardo, saya sih sebetulnya kurang yakin ya dengan Carlos ini ya. Performanya gak konsisten. Di pertahanan ada Rizky Ridho, Thales, ada Donitri, ada Fajar. Fajar salah satu pemain baru ya. Jadi empat pemain bertahan. Di tengah ada Aditya Warman, ada Fabio, Maxwell, dan juga Witan. Wan Basti gak dimainkan dari awal. Ada Gustavo Almeida dan juga ada Aladin Ajair. Tapi gak jalan nih Aladin ini permainannya dengan Gustavo, gak kompak. Dari Arema FC saya sangat terkesan dengan para pemain baru mereka ya, yang masuk di putaran kedua. Joel Vinicius mendapatkan peluang. Gabriel Silva ini pemain sih luar biasa. Gustavo França yang sebelumnya membela Persija Jakarta, Dalberto, Betinho, Matheus Blade, kemudian juga Maya. Maya ini juga pemain yang bagus sekali loh, ini saya lihat loh, sulit banget dia dilewati ya. Usianya juga sudah 34 tahun, bagus sekali nih pemain-pemain yang masuk di putaran kedua bagi Arema FC. Ada juga kita melihat Hansa Muyama yang ternyata mainnya bagus ini, bahkan mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol. Kalau Rizky Ridho gak halau tuh, kemungkinan gol tuh. Rio Fahmi bagus juga mainnya. Dan Adi Satrio yang menurut saya adalah man of the match. Banyak sekali save yang dia lakukan. Walaupun Gabi mencetak 2 gol, oke lah. Biasanya mencetak gol itu diberikan penghargaan man of the match. Tapi kalau bagi saya Adi Satrio luar biasa. Dan di bangku cadangan adalah banyak pemain baru juga dari Persija. Dan juga dari Arema FC ya. Kita melihat di sini ada juga Bayu Setiawan, ada juga Valdesi ya. Dan dari jalannya pertandingan memang Persija all out nyerang. Tapi justru peluang pertama itu didapat oleh Arema FC melalui counter attack dari Dalberto yang hampir mencetak gol. Artinya apa? Para pemain Arema FC itu paham, membuat para pemain Persija frustasi, jarak di antara para pemain jangan jauh, dan kemudian main counter attack, dan itu berhasil. Dan tidak mudah juga bagi para pemain Persija ketika mereka harus bermain dengan high tempo menghadapi pemain-pemain yang skillful dari Arema FC. Memang Persija mendapatkan peluang juga dari Gustavo ya, di babak pertama sudah one on one. Tapi dia gagal mencetak gol. Tapi selain itu banyak juga peluang mereka yang melenceng. Artinya apa? Para pemain Persija ini gak sabaran untuk mencetak gol secara cepat. Sehingga kita melihat bahwa dengan absennya beberapa pemain di pertandingan ini, seperti Alano yang tidak bisa bermain, ini memang akan berpengaruh lah dalam sistem permainan dari Persija Jakarta. Tapi seharusnya itu kan bukan menjadi alasan ya Persija kalah ya. Karena Persija sekarang sudah punya yang namanya kedalaman skuad. Bahkan untuk putaran kedua mereka sampai mendatangkan 7 pemain baru loh. Itu jumlah pemain baru yang sangat banyak bagi sebuah klub di Liga Indonesia di putaran kedua, dan tentu beresiko kalau memang mereka gak nyetel cepat kan repot juga. Dan jika memang mereka langsung dimainkan bisa juga mengganggu chemistry di antara para pemain dari Persija Jakarta. Nah tadi saya mengatakan banyak Jakmania mengkritik Mauricio Souza, tapi mereka tidak paham kritikannya itu seharusnya seperti apa. Mereka mengkritik bahwa kenapa Mauricio Souza tidak memainkan pemain seperti Shane Patinama dan juga Paulo Ricardo atau juga Mauro Zilstra. Nah ini tentu adalah keputusan saya pikir yang bijak dari Mauricio Souza. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah para pemain baru yang gak bisa langsung dia berikan menit bermain melawan klub yang memang juga kita tahu biasa membuat kejutan seperti Arema FC dan juga punya materi pemain yang bagus. Arema FC ini kan kita tahu pelatihnya Santos ini juga bukan pelatih kaleng-kalengan, asal Brazil juga. Jadi saya pikir ini hanya pelatih yang tahu. Beda halnya ya jika memang dia sama sekali
tidak memberikan menit bermain sebelumnya, tapi dia memberikan menit bermain juga sebelumnya kan kepada Shane dan juga Paulo Ricardo. Mungkin dia tidak yakin bahwa dua pemain ini akan langsung siap. Jadi saya pikir ini perlu yang kita pahami. Tapi saya melihat di babak kedua, Persija memang lebih berani menyerang ketika mereka menarik keluar Aditya Warman, memainkan Van Basten Souza. Itu jika bukan karena Rizky Ridho, mungkin Arema sudah mencetak lebih banyak gol. Satu sundulan dari Hansamo bisa dia halau, satu lagi tuh hampir Dalberto kalau nggak salah yang hampir shooting itu tapi bisa dia halau. Joel Vinicius kalau nggak salah itu. Dan di babak kedua kita lihat Jaya Sorano masuk, membuat lini tengah dari Arema FC lebih kuat. Kemudian John Alvarizi masuk, pertahanan lebih kuat. Arkan Fikri masuk tuh. Kedalaman squad dari Arema FC juga bagus nih. Kemudian saya bingung kenapa Arliansyah yang masuk ya, menggantikan Aladin ya. Ini yang saya bingung. Nah, saya berharap justru Rehan Hanan yang masuk, tapi yang dimainkan adalah Arli. Mungkin ini adalah pertimbangan karena Arli punya kecepatan di flank. Kemudian ternyata Gabriel Silva bisa mencetak gol, atau Gabi ya namanya ya. Nah ini lucu juga nih, dia bisa soloran tanpa ada satupun pemain Persija yang bisa menghalangi pergerakannya dengan tackling ataupun intercept. Nah dalam hal ini artinya ada ruang antara lini tengah dengan lini pertahanan Persija sehingga Gabi bisa soloran dan mencetak gol yang indah. Dan setelah itu memang Excel dimainkan tapi Witan dikeluarkan, tapi sayangnya dengan Witan ditarik keluar tidak ada pemain di tengah yang bisa memblok counter-counter dari para pemain Arema FC. Dan walaupun Persija mendapatkan banyak peluang di babak kedua karena ada peluang dari Donitri yang menurut saya bermain sangat baik, dia bisa memberikan banyak umpan kunci juga yang sukses dan dia punya peluang bisa di save. Kemudian ada juga peluang dari Thales Lira bisa di save oleh Adi Satrio, maka itu saya katakan Adi ini adalah man of the match kalau menurut hemat saya, walaupun tentu yang akan dikasih adalah Gabriel Silva. Saya belum cek juga siapa yang dapat penghargaan man of the match. Kemudian si Gustavo juga mendapatkan peluang kan di babak kedua, walaupun kemudian setelah follow up-nya itu Maxwell ya dinyatakan atau dianggap offside, tapi memang ini ada banyak peluang bagi Persija di babak kedua. Tapi dari counter lagi diberikan umpan lambung, ternyata Rizky Ridho yang coba untuk menghalau bola itu tidak begitu kencang atau mungkin tidak begitu baik arahnya, sehingga itu yang langsung diambil oleh Gabi dan dia bisa mencetak gol kedua. Padahal saya juga kira Gabi ini offside, tapi ternyata sudah dicek dari VAR, Gabi ini onside dan dia membawa timnya meraih kemenangan dengan skor 0-2. Nah, kalau bagi saya ini adalah sebuah kejutan yang dilakukan oleh para pemain Arema FC bisa mengalahkan Persija di GBK loh. Karena sebelumnya Persija tuh belum pernah kemasukan gol ketika bermain di GBK dan selalu mencetak gol. Tapi mereka bisa melakukan reverse, mereka bisa membalikkan keadaan. Artinya apa? Persija ini sistem permainannya kalau menurut saya sudah bisa dibaca. Mereka, para pemainnya hanya berputar-putar dengan bola, tapi pergerakan tanpa bolanya gak begitu efektif. Dan memang ada masalah finishing, tapi sebetulnya bukan soal masalah finishing juga, karena memang Adi lagi bagus formnya. Nah artinya Persija walaupun sudah mengontrak banyak pemain di putaran kedua ini, nah mereka tampaknya belum bisa nyetel secara baik dengan para pemain lama. Itu yang mungkin membuat Mauricio Sousa tidak langsung memainkan para pemain baru dari bangku cadangan. Dan jika ada yang menilai bahwa para pemain yang bermain dari awal itu kelelahan, saya pikir itu nggak logis juga. Karena Persija juga kita tahu ada break setelah mereka bermain di pertandingan sebelumnya kan. Artinya ada break juga, ada waktu istirahat juga, dan mereka kan tidak bermain di kompetisi antar klub Asia. Jadi itu bukan alasan yang logis kalau memang ada yang mengkritik bahwa kenapa gak dimainkan para pemain dari bangku cadangan, para pemain yang sudah bermain dari awal tuh kelelahan lah, kan mereka juga ada latihan fisik Pak. Jadi tolonglah kalau kalian mau kritik, kritik yang konstruktif. Jadi memang kritik yang konstruktif itu juga akan membuat para fans dari Persija lainnya juga paham, oh ternyata pelatih punya pertimbangannya sendiri. Karena menurut saya Mauricio Sousa tetap adalah salah satu pelatih terbaik yang melatih di Liga Indonesia, tapi dengan kekalahan Persija ini berarti mereka tertinggal jauh dari Persib. Saya kan pengennya kalau Persija menang ya, ini dua rival ini bersaing di papan atas. Tapi Persib semakin kedinginan sekarang di puncak. Jauh, memang ada Borneo FC 1 poin. Tapi sekarang Persija tertinggal jauh. Artinya di pertandingan selanjutnya, Persija harus bisa meraih kemenangan. Dan tentunya bagi Persib, untuk menjaga posisi di puncak itu tidak mudah. Tapi dengan para pemain baru yang mereka punya ternyata bisa lebih cepat nyetel. Persija ini bukan mainnya jelek, Persija mainnya sebetulnya bagus karena dari segi statistik mereka unggul segalanya, tapi mereka tidak efektif. Arema FC tidak ingin bermain menyerang, tapi mereka bermain pragmatis, namun mereka lebih efektif untuk menciptakan hanya 4 peluang yang berbahaya, tapi bisa mencetak 2 gol. No hit, no politics, only football, salam sepak bola.